Dari kelompok 12 penganggaran perusahaan yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Zara Nabila dengan NIM belakang 268, dan teman saya, Aurelia Syahnifa Putri dengan NIM belakang 240, akan mempresentasikan mengenai materi anggaran piutang. Berikut ada table of contents dari paparan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian anggaran piutang, yang kedua faktor yang mempengaruhi anggaran piutang, yang ketiga mengenai perputaran piutang, yang keempat pengelolaan piutang, yang kelima manfaat penyusunan anggaran piutang, dan yang terakhir contoh kasus. Pengertian. Piutang memiliki arti sebagai segala sesuatu yang dapat ditagih oleh pihak yang memberi piutang kepada yang berhutang sesuai dengan waktu yang disepakati pada saat transaksi berlangsung. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya piutang. Yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit. Yang kedua, ada standar kredit. Yang ketiga, jangka waktu kredit. Yang keempat, pemberian potongan. Yang kelima, batas kredit. Dan yang terakhir, kebijakan penagihan utang. Nah, ada beberapa jenis macam-macam piutang yang sering kita jumpai di soal. Yang pertama itu ada piutang usaha, merupakan transaksi penjualan barang atau jasa dapat mengakibatkan pembelian secara kredit dari pelanggan atau pembeli. Nah, hal tersebut disebut sebagai piutang usaha. Kemudian ada piutang tagih yang dikuatkan dengan perjanjian tertulis berbentuk wesel. Wesel tagih mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga jika ada pertambahan waktu membayar. Kemudian piutang lain-lain yang mencakup seluruh piutang selain piutang dagang. Kemudian, pengertian dari anggaran piutang merupakan anggaran yang dibuat untuk menyusun rencana secara lebih detail mengenai sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dalam periode tertentu. Anggaran piutang akan menunjukkan piutang perusahaan yang dikarenakan transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, anggaran piutang juga menunjukkan jumlah piutang yang tertagih serta menunjukkan piutang yang belum tertagih selama masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Yang pertama ada anggaran penjualan. Nah, kualitas dan kuantitas suatu barang mempengaruhi besarnya penjualan yang dilakukan secara kredit. Transaksi penjualan secara kredit beriringan dengan penjualan, yaitu penjualan besar, maka transaksi secara kredit juga akan semakin banyak sehingga memperbesar piutang perusahaan. Nah, jika transaksi secara kredit berkurang, maka piutang usaha akan kecil. Kemudian yang kedua ada tingkat persaingan pasar. Nah, tingkat pesaing di pasar yang ketat akan mempengaruhi anggaran piutang di mana perusahaan akan lebih banyak melakukan transaksi secara kredit agar tingkat penjualan tidak tergeser oleh pesaing. Sehingga piutang perusahaan akan semakin besar. Nah, sedangkan jika tingkat pesaing di pasar longgar, maka kredit bisa dikurangi dan piutang perusahaan akan mengecil. Kemudian, posisi perusahaan. Perusahaan yang kuat posisinya dalam perusahaan dalam memperkecil piutang karena akan sedikit melakukan transaksi secara kredit. Nah, sedangkan perusahaan yang lemah dalam posisi di pasar akan cenderung banyak melakukan transaksi secara kredit sehingga membuat perusahaan menjadi besar. Kemudian syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Nah, jika terdapat diskon penjualan yang dilakukan perusahaan, hal tersebut dapat membuat pembeli membeli dengan tunai sehingga piutang perusahaan lebih sedikit. Kemudian yang kelima ada kebijakan dalam penagihan piutang. Jika terdapat kebijakan yang mengharuskan penagih utang melakukan penagihan secara cepat, itu merupakan hal yang baik karena akan mempercepat pemasukan piutang dan memperkecil jumlah piutang. Sedangkan jika kebijakannya lambat, akan memperlambat pemasukan piutang dan piutang akan tetap banyak. Yang terakhir, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan-penjualan secara kredit. Nah, hal ini tentunya akan memperbesar piutang perusahaan.
Kemudian ada perputaran piutang. Perputaran piutang atau receivable turnover merupakan suatu usaha untuk mengukur seberapa sering piutang usaha berubah menjadi kas dalam setahun. Nah, piutang kan merupakan elemen model kerja yang selalu berada dalam kondisi berputar nih, yaitu dimulai pada saat kas dikeluarkan untuk membeli persediaan perusahaan, kemudian persediaan tersebut dijual secara kredit kepada pelanggan, dan kembali lagi menjadi kas ketika pelanggan melunasi piutang. Nah, perputaran piutang dapat memperlihatkan beberapa kali perputaran piutang di suatu perusahaan terjadi dalam periode waktu tertentu. Nah, tingkat perputaran piutang dapat digunakan sebagai gambaran apakah pengelolaan piutang sudah efektif atau belum. Nah, dalam prosesnya, semakin cepat perputaran piutang, maka akan semakin baik juga kondisi keuangan perusahaan dan semakin bagus pengelolaan piutangnya. Nah, perputaran piutang atau receivable turnover dapat dihitung dengan perumusan berikut. Berikut adalah rumus perputaran piutang. Yang pertama, rumus menghitung rata-rata piutang dimulai dari piutang awal ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Kemudian rumus menghitung perputaran piutang, yaitu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang sama dengan berapa kali perputarannya. Kemudian yang ketiga ada rumus menghitung rata-rata pengumpulan piutang, yaitu rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 360 hari dibagi perputaran piutang. Kemudian ada pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang dalam suatu perusahaan harus dilakukan dengan bijak, karena harus dilakukan dengan bijak. Nah, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan piutang. Yang pertama adalah menyusun rencana jumlah dan penarikan piutang. Penyusunan banyaknya piutang dibuat berdasarkan anggaran penjualan dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian langkah kedua adalah pengendalian piutang. Agar dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi, pemberian piutang harus dilakukan secara selektif. Yang ketiga adalah penggunaan rasio. Nah, untuk membantu manajer dalam membuat kebijakan piutang, perusahaan dapat membandingkan tingkat perputaran piutang dengan perusahaan lain. Selanjutnya adalah manfaat penyusunan anggaran piutang. Manfaat penyusunan anggaran piutang ada secara umum dan secara khusus. Secara umum, anggaran piutang dapat digunakan sebagai pedoman kerja, lalu sebagai alat pengordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja. Secara khusus, anggaran piutang dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas, mengetahui serta mengidentifikasi piutang tak tertagih, serta dapat memperkirakan arus kas yang didapat dari penjualan kredit. Selanjutnya adalah contoh kasus. Kami membuat contoh kasusnya yaitu anggaran piutang PT Harum Manis Indonesia. Sebagai contoh, berikut ini adalah data real dan anggaran penjualan PT Harum Manis Indonesia selama triwulan 1 tahun 2021. Di sini anggaran realnya ada Desember 1 Maret, yaitu Desember 85.000, Januari 95.000, Februari 110.000, dan Maret 120.000. Dan soalnya terdapat syarat pembayaran, yaitu 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% tidak tertagih dari bulan yang bersangkutan. Langkah pertamanya kita harus menetapkan anggaran piutang usaha bersih dan perkiraan piutang usaha tak tertagih. Nah, yang pertama ini adalah perhitungan anggaran piutang usaha bersih. Kita mengambilnya di 3 bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Yaitu Januari 9% dikali 85%, 9% dikali 85.000 ditambah 49% dikali 95.000. Dan totalnya adalah 54.200. 9% dan 49% ini merupakan berasal dari 10% dikurang 1%, dapatnya 9%. Dan 50% dikurang 1% dapatnya 49%. Jadi tinggal dikali dengan
anggaran bulan sebelumnya dan anggaran bulan ini. Di Februari 9% dikali anggaran bulan sebelumnya, yaitu kita bisa lihat di sini Januari itu 95.000 ditambah 49% dikali 110.000. Hasilnya 62.450. Dan di bulan Maret yaitu 9% dikali 110.000 ditambah 49% dikali 120.000 dan hasilnya 68.700. Selanjutnya adalah perhitungan perkiraan piutang tato tagih atau bad debts. Kita bisa lihat di sini dari bulan Desember sampai Maret itu anggaran seperti yang kita lihat di sini, anggaran real bulan Desember yaitu 85.000 dan syarat pembayaran kan 1% tidak tertagih. Jadi kita tinggal kaliin aja 1% dikali 85.000. Hasilnya adalah Rp850. Dan di Januari sama kayak di Desember, kita lihat di sini Januari itu 95.000 dan kita kali 1% hasilnya Rp950. Di Februari kita lihat di sini 110.000 dikali 1% hasilnya 1.100. Dan di Maret 120.000 dikali 100% dapat hasilnya 1.200. Nah, untuk selanjutnya ini ada keterangan rumus untuk selanjutnya. Anggaran piutang sama dengan piutang usaha bersih ditambah cadangan penghapusan piutang usaha. Dan cadangan piutang usaha sama dengan penghapusan piutang usaha periode bulan lalu ditambah penghapusan piutang usaha periode bulan ini. Nah, kita mulai hitung cadangan penghapusan piutang usaha. Yang pertama Januari. Seperti yang di rumus ini, cadangan piutang usaha didapat dengan penghapusan piutang usaha bulan lalu dengan periode bulan ini. Bulan lalunya kan Desember. Desember itu 850 dan Januari itu 950. Jadi 850 ditambah 950 dan hasilnya adalah 1.800. Di Februari, bulan lalunya adalah 950 dan bulan sekarang adalah 1.100. Hasilnya adalah 2.050. Dan di Maret, bulan lalunya 1.100 ditambah bulan ini 1.200 dan hasilnya adalah 2.300. Selain itu, anggaran piutang dapat dihitung dengan cara yaitu di bulan Januari 10% dikali 85.000 ditambah 50% dikali 95.000 dan hasilnya 56.000. Dan Februari sama dengan 10% dikali 95.000 ditambah 50% dikali 110.000 sama dengan 64.500. Dan Maret sama dengan 10% dikali 110.000 ditambah 50% dikali 120.000 sama dengan 71.000. 10% dan 50% ini didapat dari 9 ditambah 1%. Dan 50 dari 49% ditambah 1%. Selanjutnya, yang tadi kita hitung, kita masukin ke anggaran piutang usaha ini, di tabel ini, seperti piutang usaha. Piutang usaha kan tadi kita dapat piutang usaha ini kan kita dapat 56.000, 64.500, dan 71.000. Kita masukin di piutang usaha, lalu di cadangan penghapusan piutang, kita lihat di sini, kita dapat di Januari 1.800, Februari 2050, dan Maret 2.300. Setelah itu, kita dapat mengetahui piutang usaha bersih. Dengan cara, ini kita tinggal kurangin aja, yaitu 56.000 dikurang 1.800. Hasilnya adalah 54.200. Di Februari dan Maret juga sama, yaitu 64.500 dikurang 2.050, hasilnya adalah 62.450. Dan di Maret, 71.000 dikurang 2.300, hasilnya adalah 68.700. Sekian presentasi terkait materi anggaran piutang. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.